warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah kan? sudah Pak ini sudah dan tulis saja. Ya sudah kalau begitu Pak, minta maaf Pak. Ya, tidak apa-apa Pak. Sesama manusia itu harus saling memaafkan. Itu termasuk hubungan silaturahmi Pak. Iya benar. Ukhuwah Islamiyah Pak. Nah, kali ini kita kedatangan teman-teman dari APITU DPD Jawa Timur, yaitu Mas Hamdan dan Pak Sekjen Pak Turosi. Ya, namanya betul Turosi Pak ya? Mau ada Muhammadnya Pak. Muhammad Faktur Pak Turosi. Faktur, bukan faktur. Kalau faktur itu tagihan Pak. Oh, faktur pajak Pak. Maaf Pak. Diminum dulu Pak, sambil kita merokok Pak. Jajannya tidak ada Pak. Oh, tamunya ambil jajan sendiri dah Pak. Tamunya Pak. Tamunya ambil jajan sendiri. Ini kok ada gangguan ini. Mayat ini. Nah, paketannya mau habis Pak. Ini dari DPC Surabaya, lapis tubuh Surabaya. Ini khas makanan Surabaya. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan Pak. Yes. Karena ini ada keterkaitannya dengan musim pemilihan di APITU Indonesia. Pandangan-pandangan dan masukan apa Pak dari Pak Sekjen dan Mas Hamdan terkait masalah pemilihan Ya, dulu aja Pak. kawan-kawan di DPC. Saya nanti tinggal di kelas ya Pak. Kopi paste. Kopi paste. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pastinya saya masuk di bercerita dulu Pak. Saya masuk di APITU Indonesia itu tahun 2013. 2013 Katring di Malang. 2016 Pak. 2016. Maaf, 2013 itu gambarnya Pak, lewat Udin. Oh iya Pak, benar. 2016 Katring di Malang. Alhamdulillah ini bercerita lagi Pak. Saya bayar 400.000, ternyata tidak dapat bed. Saya itu di bawah. Bed, maksudnya bed itu Bed tempat tidur Pak. Oh, tapi bed cover Pak. Iya. Bed lokasi Pak. Ya salah Pak. Ini kan masih anggota muda gitu. Ya. Tapi umur sudah tua Pak. Iya Pak, tapi garu-garu ini Pak. Umurnya balik Pak. Lanjut Pak. Iya. Rokoknya disambi Pak. Kita rokok ya Pak. Jadi Pak, jadi. Antep rokoknya antep. Surya. Gini Pak. Ini kita lagi seperti alhamdulillah masuk APITU itu ternyata saya ketemu dengan manusia-manusia yang hebat, teman-teman yang hebat seperti itu Pak. Iya, walaupun saya sendiri sudah hebat, ternyata masih ada yang hebat. Alhamdulillah. Merasa. Iya. Yang pasti gini Pak, kalau untuk acara Munas ini saya berkeinginan, artinya gini, berkeinginan untuk APITU itu lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di Indonesia Pak. Dan praktisi dan sekolah-sekolah atau departemen atau kementerian seperti itu. Instansi pemerintah Pak. Instansi pemerintah. Berarti dikenal dengan kalayak ramai Pak ya. Iya. Masyarakat umum di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Benar Pak. Yang kedua, saya berkeinginan kalau seandainya siapapun yang jadi adalah orang yang berkompeten di bidang HVACR Pak. Pendingin Pak ya. Pendingin, khususnya di pendingin. Dan kalau untuk manajemen dan lain-lainnya kita bisa ambil ke staf ahli atau bagaimana seperti itu. Kita bisa bekerjasama dengan yang lain seperti itu. Dan untuk masalah kesetaraan dan kesenjangan sosial itu yang harus kita galakkan Pak. Kesenjangan sosial Pak ya. Iya, artinya kalau seandainya walaupun kan gini Pak, kan di APITU itu kan tidak ada aturan masuk di member itu, tidak ada aturan harus dia pengusaha seperti itu. Nggak harus Pak Memang tidak ada di situ. Ini kalau tadi bicara yang kaya makin kaya itu saya jadi ingat lagunya Rhoma Irama Pak. Benar Pak. Yang kaya makin kaya, yang kurus makin kurus. Lanjut Pak. Terima kasih Pak. Nah, disitulah saya melihat ini adalah proyek bersama di tingkat DPC sampai di tingkat nasional seperti itu ya. Karena tidak ada aturan masuk APITU Indonesia itu sebagai pengusaha. Kalau seperti itu kan
seperti saya ini kan punya anak buah berapa lah Pak, tim berapa? Ya ecek-ecek lah seperti itu Pak. Karena APITU sendiri kan bukan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Praktisi. Pengusaha Tata Udara Indonesia, Praktisi. APITU-nya, ya kan? Benar-benar. Karena kita kan asosiasi praktisi, Praktisi. teknisi pendingin, berarti semua bisa masuk Pak ya. Benar. Masuk. Walaupun terbesit saya sendiri waktu itu mau disuruhin masuk ke APITU, wah pengusaha semua ini, karena kan di bidang pendingin Pak. Yang takutkan kan seperti itu, wah dulu kan belum punya badan apa legalitas dan lain-lainnya seperti itu. Dan alhamdulillah, nah kalau dan disitulah artinya kepemimpinan itu harus berjiwa sosial dan Leadershipnya Pak. leadershipnya harus bagus Pak itu Pak. Seperti itu. Karena setahu saya Pak ya, pemimpin ataupun pengurus sampai pengurus itu harus bisa mengayomi, ya, memberikan manfaat yang lebih untuk anggota sesuai dengan tata dan aturannya masing-masing organisasi. Nah, seperti itu Pak. Terus yang ketiga, ini adalah apa namanya terobosan Pak, mungkin bisa karena selama ini APITU sendiri tidak bisa seperti yang kemarin kita bicara panjang lebar sama dengan teman-teman dan calon yang lainnya itu kita tidak bisa megang kendali untuk proyek di pemerintahan seperti itu Pak. Jadi termasuk catatan buat para calon ketua umum APITU Indonesia maupun pengurus sendiri Pak. Iya, karena tidak punya ketingkatan penilaian untuk suatu proyek seperti itu. Potensi gitu. Potensinya seperti itu. Kalau menurut Pak Hamdan sendiri gimana Pak? Ini senior kita ini di APITU Jawa Timur. Seniornya senior ya? Iya, kelihatannya seperti itu. Kalau saya sih mau narik benang aja sebentar sebelum Apa Bapak mau main layangan? mau layangan yang model kecil biar menerbangkan api itu biar ada di atas, selalu di atas. Meskipun banyak apa komunitas-komunitas atau organisasi sejenis itu. Alhamdulillah saya masuk ke api itu dulu sih kepinginnya sih punya banyak konsumen lewat teman-teman api itu karena memang tidak bisa Ada misi waktu itu? ada misi. Tapi alhamdulillah ternyata misinya itu gagal. Gagalnya karena apa? Kita tidak bisa berbisnis di dalam api itu. Gitu. Api itu tuh hanya wadah tempat teman-teman saling curhat mengenai ilmu pendingin gitu. Dan alhamdulillah di dalam sana itu banyak teman-teman yang saling mendukung gitu. Terus ada brand-brand yang juga support kita di Batia. Contohnya merek asli terkenal. Tuh. Alhamdulillah di dalam sana saya punya banyak kenalan teman-teman praktisi, teman-teman pengusaha pendingin gitu. Terus ada banyak kenalan asesor dan dari Bahkan sekarang sudah jadi asesor Pak ya? alhamdulillah. Karena bujuk tadi ya. Kalau masalah asesor itu udah nggak usah diceritakan lah, itu masalah selamat tinggal masa lalu. 5 menit Pak. Oke, saya mau melanjutkan jadi lupa ini. Ingat-ingat gitu ya. Kita ngobrol santai. Kayak kita Serius banget nih. Biar nggak serius Pak. Kita ngobrol santai. Ya, kenapa sengaja kayak seakan-akan serius? Ini biar calon-calon itu bisa benar-benar juga serius menyikapi apa yang kita bertiga bahas itu. Maksud saya gitu loh Pak Darto. Saya gitu. Jadi keseriusan ini memang diselingi dengan sedikit guyon. Agar apa seriusnya itu bisa jadi lebih matang, kan? Nah, saya pribadi berharap ya calon pengganti Pak Haji Arifin itu nanti itu tetap menjalankan misi visi atau program-programnya Pak Haji Arifin yang bermanfaat, tapi ditambah dibumbui lagi dengan inovasi dan dikembangkan lagi lebih baik lagi gitu. Jadi kita tinggalkan kemarin, kita datang ke hari ini dengan yang lebih baik. Insyaallah. Dan sementara itu aja saya mau ngopi dulu biar menikmati ngopi. Terima kasih. Saya nggak ditanyain Pak.
Oh maaf, Pak Darto, saya lontarkan pertanyaan dulu Pak Darto. Pak Darto, selama mulai awal menginjakkan kaki di itu sampai detik ini saat kita ngobrol di sini, apa yang Pak Darto rasakan dan apa Pak Darto inginkan dan apa Pak Darto yang impikan di itu ini? Gitu. Sebelum panjang lebar Pak, saya tanya dulu, apakah Pak Darto punya istri? Nah itu rencana Pak, rencana Pak, rencana. Pasti semua itu manusia di muka bumi ini hakikatnya sama Pak. Sama Pak. Takdirnya itu pasti sama, dapat jodoh, rezeki dan sehat. Ya kan mati juga. Iya. Itu semua manusia sama Pak. Dan kalau menanyakan harapan untuk beristri itu pasti Pak. Pasti. Pasti Pak. Dan nanti kalau sudah dapat jodoh, ada lampu merahnya, lampu hijaunya. Jangan lupa kita diundang ya. Tak undang Pak. Nanti saya tanggapkan jalanan Pak. Nanti undangannya ditulis amplopnya di sini Sudah. Ya, sudah undangannya kalau bisa itu dalam bentuk rontal Pak. Rontal. Ya, kita mengenang masa Majapahit. Ya, Majapahit. Kalau bentuk undangan seperti yang di online APK itu takut Pak, temen ya rekeningnya habis. Kita kena gitu. Terus yang ini pertanyaan Mas Hamdan tadi, mulai masuk API itu 2000, kalau Pak Rosi ngomong 2013 tidak mungkin. Tidak mungkin. 2000 saya kenal dengan Pak Rosi 2015. Kenal. 2015. Saya dengan Pak Darto kenal 2015. Dan saya masuk API itu 2015-an, tengah 2000. Sama. Saya diajak Bobby itu. Karena dulu saya sama Bobby itu satu pekerjaan, satu lingkup kerja itu. Terus ditawarin untuk masuk API itu. Oke lah, saya resign dulu dari hotel itu resign. Saya ketemu Mas Bobby, wes daftar nombor, kan dulu bacanya nombor gitu kan, Surabaya itu. Nah, akhirnya masuk API itu, kita kenal. Saya pakai nama Ahmad Yesus itu Di Facebook. di Facebook itu, kenal teman-teman banyak termasuk Terus Mas Andra, Pak Fatkurosi. banyak posting masalah PC. Jangan disebut, itu jangan disebut masa lalu itu. Nah, teman-teman ini alhamdulillah saya dapat link, dapat saudara, dapat sahabat, bahkan alhamdulillah teman saya tambah banyak dan sampai sekarang saling terjalin silaturahmi. Dan jelalah apa namanya Jawa itu ujuk-ujuk gitu ya. Jeketek. Ya jeketeknya. Oh, bukan jeketek. Jelalah ditawari sekian lama ikut anggota, ditawari Mas Ari. Waktu itu kepemimpinan Mas Ari. Masuk di kepengurusannya, terus sampai ke Pak Iskandar, terus sampai saya sendiri, sampai sekarang diminta bantuan Mas Iya. Dari itu saya merasa memiliki API itu, memiliki API itu, mencintai API itu, dan saya dapat saudara, dapat ilmu, dapat apapun itu dari API itu. Memang berbeda rasa memiliki dan tidak. Beda Pak. Kelihatan. Kalau kita memiliki itu pasti menjaga Pak. Rohnya API itu kita tahu kayak apa itu karakternya, kayak apa kita tahu. Jadi ya itu yang saya harapkan pertama untuk teman-teman juga mempunyai rasa memiliki untuk API punya Pak. Memiliki, kalau sudah memiliki kita pasti menjaga API punya. Walaupun tidak di dalam kepengurusan anggota pun wajib Pak. Nah, terus harapan yang selanjutnya untuk para pemimpin-pemimpin, calon pemimpin masa depan API itu 2000 berapa itu sih Pak? Pemilihan di situ 2032 lah. 2032, 23 sampai 32 lah wes. Masa 5 tahun, masa 10 tahun. Lo garo Pak pokok embuk. Nah, harapannya ya itulah bahwalah API itu semakin dikenal masyarakat luas, semakin berinovasi dan semakin naik level Pak. Amin. Ya kan? Dan membawa kesejahteraan untuk para anggotanya. Dulu kita pernah program BPJS ya Jawa Timur. Untuk akhirnya dibawa juga ke pusat. Kita pernah bikin acara APACR ya Indonesia Timur di Grand City dulu itu. Itu Pak Asep, Pak Asep dan banyak lah teman-teman dari DPP juga. Terus kita pernah bikin TOT. Alhamdulillah training of trainer itu kan kita pernah bikin toh. Apa itu caranya, konsepnya kita bikin sama dengan Mas Iya juga.
Kita pernah bikin TOT, training of trainer, tujuannya menciptakan seorang trainer di DPC. Ya kan kita pernah diskusi itu, kita bahas sampai lama itu. Terus kita ajukan ke brand, nggak taunya brandnya jalan sendiri. Itu zamannya Mas Ari sampai ke Pak E juga kan. Dan alhamdulillah saya sekarang konsepnya saya lihat di teman-teman yang pengurus sekarang itu jalan. Konsepnya sama, cuman istilahnya beda. Ya kan? Istilahnya beda. Kalau sekarang apa namanya itu okupasi atau apa itu namanya yang kerjasama dengan SMK. Oh iya. Tujuannya tetap satu, untuk anggota Kelas juga. api. Untuk anggota dan untuk bermanfaat bagi masyarakat. Itu sama Pak. Alhamdulillah teman-teman juga makin kesini makin berkembang gitu loh Pak. Dan saya harap untuk calon pemimpin Apitu masa depan itu semakin memikirkan anggotanya. Amin. Anggotanya. Memang anggotanya kenapa? Anggota itu bayar loh Pak. Aku tadi anggota aku bayar, Tukinagam bayar, Kopdar di DPC bayar. Palingnya kan anggota aku tak butuh ini. Oh gitu. Jadi kepinginnya Memikirkan bukan berarti memanjakan loh Pak. Oh gitu. Iya kan? Ya. Kita sebagai pengurus itu kan pelayan. Contoh tol Suramadu udah gratis, gitu kan? Maksudnya gitu. Paling Maksudnya. kan ada inovasi untuk kesejahteraan anggota yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat umum. Itu loh Pak. Jadi nanti berkeinginan tol Surabaya Jakarta itu gratis juga. Ini Apitu Pak, bukan jasa marga Pak. Bukan jasa marga Pak. Kita ngobrolin santai. Kan contoh. Oh, contoh. Kan cuma mencontoh. Nah, Oh. jadi enak, jadi pengurus pusat ke Surabaya itu nggak pakai bayar. Kan Jadi kayak gitu. kita di Apitu itu kan ya kita ngomongin troubleshooting ya. Ya, troubleshooting. Terus apa? Ya bisnis sih boleh, tapi pengembangannya itu loh. Anggota yang lain butuh dikembangkan. Gini, kira-kira yang emergensi sekarang itu apa itu butuhkan Apitu? Yang dibutuhkan Apitu Emergensi sekarang. manajemen Pak. Manajemen. Ya, manajemen di kepengurusan. Oh, itu toh. Apanya Pak? Kopi. Jadi aku mau keliru, kok bingung mau. Manajemen di kepengurusan. Terus pengembangan manajemen di anggota untuk mengembangkan usahanya Pak. Manajemen di anggota. Itu kopi. Manajemen di anggota. Ini kopi sampean. Kita sudah punya BPJS ya. BPJS, NPWP, legalitas banyak anggota teman-teman itu yang terutama di daerah Pak. Kalau bapak mungkin tidak pernah sampai ke daerah Pak. Coba sekali-sekali turun ke daerah Pak. Jangan pas kopdarnya, kita belusuan di teman-teman perumah gitu. Kalau punya waktu. Saya pernah sih, saya dibalik sedikit. Saya pernah ke pelosok-pelosok Lamongan, anggota Apitu yang di Lamongan tuh juga apa ya? Kayaknya seorang teknisi yang berkompeten tapi ternyata alat-alatnya itu kurang memadai. Nah, Gitu pada. Contoh misalkan vakum itu pakai kompresor mobil, dikasih motor pompa air. Itu kan nggak efisien, nggak maksimal. Gitu. Iya. Contohnya gitu. Paling enggak ya kayak manipul Pak. Di Mojokerto itu ada Pak. Temen yang punya manipul itu jarumnya kayak keris Pak. Loh pintu gini Pak. Ada itu Pak. Terus ya saya sarannya kalau punya rezeki beli yang baru karena peralatan ini menunjang kerja kalian juga meningkatkan pendapatan. Ya kan? Kalau alatnya memadai dan bagus, paling enggak kinerja kita lebih cepat gitu loh Pak. Ya. Dan harga ke teman-teman juga naik ke konsumen. Gitu. Itu adalah salah satu yang emergensi untuk biar sejahtera gitu Pak. Artinya Untuk emergensi itu sebenarnya gini loh Pak. Teman-teman ini berilmu semua kan. Kita ngomongin berilmu, berkarya menuju sejahtera ya. Iya. Teman-teman ini berilmu Pak, berkarya. Sejahteranya itu yang belum kena Pak. Nah ya itu kan berarti kan Butuh manajemen. ya manajemen di masing-masing kepengurusan DPC, DPD, bahkan sampai ke anggota. Member. Ya kayak apa yang Mas Aris dulu entrepreneur ya, pengembangan di dalam anggota itu yang sangat perlu Pak. Nah kalau mungkin Pak Faturnos ini sudah berkembang Pak. Perutnya. Iya, dulu Badannya nggak gini dulu kan masih 60 Pak. Sekarang ya lumayan lah. Ya itu termasuk pengembangan Pak. Pengembangan. Pengembangan. Mas Anda juga berkembang. Kalau bunga pengembang, blow up. Ya. Yes, kita bincang-bincang santai Pak.
Sambil Cuma gini Pak, ada suatu catatan Pak, ada penambahan karena di dalam app itu harus ada tambahan catatan gini Pak. Mindset seseorang, mindset Pak. mindset seseorang jadi teknisi. Kan kita masukkan dari teknisi Pak. Iya. Gitu ya. Kan, kepingin- Kalau saya sudah berjual. sebentar Pak. Jangan- Saya berbicara dulu, jangan dipotong. Gitu. Nah, Nah, Mengapa? itu harus dirubah menjadi mindset pengusaha. Nah, Itu loh. itu yang agak susah Pak. Nah, itu langsung di lock up atau kita gagaskan seperti itu. Mindsetnya harus dirubah memang. asosiasi pengusaha pendidik Indonesia. Walaupun kita ambil contoh Pak ya, tukang tembel ban Pak. Itu kita nggak bisa ngomong mereka tembel ban. Mereka berdiri di atas kaki sendiri usahanya, ya kan? Ya. Berarti pengusaha Pak. Nah, cuman mindsetnya gitu loh Pak. Itu yang harus dirubah. Kayak kita ngomong ke orang-orang kerjamu apa rek? Biasa Mas nguli kan. Kalimat nguli itu yang harus dirubah Pak. Iya. Pak boleh Pak ya pakai baju ini uji Pak boleh. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, Enggak masalah. Oh, ya, Saya pakai topi karena saya mari potong gundul Pak. Oh ya sudah. Ya. Itu yang harus dirubah. Iya, dan itu memang harus di. Ini ngomongin balik lagi Pak, ngomongin kuli ya. Kuli itu bahasa peninggalan Belanda Pak, pekerja kasar Pak. Oh iya, pastinya itu. Peninggalan Belanda itu yang harus dihilangkan Pak. Jadi harus menghargai pekerjaannya sendiri, usahanya sendiri gitu loh. Siapa lagi kalau bukan kita yang menghargai. Iya. Kalau nunggu sampai-sampai ya lama Pak. Kalau ketemu, kalau enggak, Itu salah. nah itu yang harus dirubah. Gitu. Minta tolong Pak kalau kita berbicara, HP ditaruh dulu Pak. Saya enggak pakai HP Pak. Oh, iya. Maaf, saya lagi kerja, Oh, enggak apa-apa. Pengusaha, pengusaha Pak. Datang di sini tapi bawa oleh-oleh Pak. Oh. Iya. Ini Pak Bro. Iya. Ada yang durian montong dibawa sendiri jalan montong. Kabarnya bonek rek, bonek. Iya. Seperti Ya seperti itu loh Pak. Iya. Harapan kita anggap aja nih kita nge-podcast ini kan omong kosong lah Pak. dulu udah tahu Kalau Pak. saya sih bagaimana Mana harapannya? harus ibarat omong kosong lah Pak. Di rumah alhamdulillah ngono ya. Oh gitu. Enggak di rumah yo kamu ngono ya Pak. Ini kan harapan rakyat jelata Pak. Cari celantang. Melata. Harapan-harapan teknisi pinggiran Pak ya. Iya. Teknisi pinggiran Tapi- yang ingin berkembang gitu Pak. Tapi kita selalu berharap Pak, dengan terpilihnya besok nanti tanggal 10 Agustus itu Kita Bapak ini apa panitia Pak? Kapan ya Pak? karena di pengumuman ada di Oh, Facebook, pengumuman. ada di medsos, ada di setiap WA group itu ada Pak. Itu Pak. Di masjid-masjid enggak ada Pak. Enggak ada, Pak. Ada itu Pak Amal masjid itu. Gitu. Berarti ya kita berharap lah ada perubahan dan yang signifikan seperti itu untuk Amin. itu Indonesia. Mungkin kita ngobrolin cukup sampai di situ dulu Pak ya. Iya, Pak. Ada waktu nanti kita bikin obrolan-obrolan santai seperti ini lagi. Iya, oke. Boleh Pak. Oke, siap. Dan Insya Allah untuk siap. teman-teman di API itu di seluruh Indonesia, Jawa Timur, khususnya Surabaya, Mojokerto, Gresik, Gerbang Kertosusilo. Semakin berkembang dan jaya. Amin. API itu DPT Jatim Wali.